persentase di Lebak itu idealnya satu puskesmas itu 30 orang untuk pelayanan. Tetapi saat ini satu puskesmas melayani 43.000 orang. Jadi belum sinkron, sehingga kami ke depan akan memprioritaskan untuk di bidang kesehatan itu membangun puskesmas sistem kesehatan yang rawat inap. Sampai saat ini baru ada 8 yang rawat inap dari 42 puskesmas. Terima kasih. Tadi mengenai fasilitas puskesmas, kalau saya memang concernnya dengan perempuan dan anak. Setiap saya keliling, saya melihat kondisi kesehatan yang sangat tidak layak. Rumah tidak layak huni ya. Akhirnya apa ya, kesehatan anak. Saya sangat fokus tadi stunting, ada usia pernikahan dini, itu karena kurangnya edukasi. Mereka ketidaktahuan gitu. Akhirnya kalau kita memberikan edukasi secara berkala di setiap kecamatan, insya Allah pemahaman dan insight masukan ibu-ibu perempuan Kabupaten Lebak ini akan semakin luas, mencegah stunting yang terjadi pada anak. Tuh. Prioritas kami selain satu rumah satu sarjana, kami akan membuat perda tentang santri yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Jadi nanti kita akan berikan beasiswa, seperti beasiswa namanya beasiswa santri untuk santri-santri salafi yang non formal. Itu supaya teman-teman beritakan kepada seluruh halayak di Kabupaten Lebak. Gitu. Baik. Termasuk PAD saya akan buatkan 1,5 triliun sehingga pembangunan kita akan berjalan dengan baik. Jadi pekerjaan rumah bagi kita, karena memang di Baduy sendiri itu kan mereka tidak menerima teknologi. Tetapi saya kebetulan kenal dekat dengan Jaro Otong kebetulan sahabat saya. Kita akan berikan edukasi secara perlahan bahwa pernikahan dini itu tidak baik secara kesehatan, tidak baik secara ekonomi. Maka tentu saja pelajaran tentang seks, tapi tentu saja dengan budaya lokal, tidak serta-merta pernikahan seks sekian-sekian, enggak. Jadi kita akan disesuaikan dengan budaya lokal yang ada, sehingga mereka memahami betapa pentingnya tentang seks, tentang pernikahan, tentang pekerjaan dan sebagainya. Ya, betul, tadi memberikan edukasi secara perlahan, tidak secara frontal. Seperti kita ngobrol ibu dan anak, memberikan pemahaman, akhirnya oh ternyata menikah usia dini ini ada banyak efek jangka panjang. Selain stunting, reproduksi organ perempuan juga berbahaya. Itulah sebabnya harus mematuhi peraturan yang dibuat oleh pemerintah tentang usia pernikahan. Nah, stunting itu kalau misalnya kita memberikan edukasi dari akarnya dulu, mereka akan terbuka pemahaman. Kenapa menikah usia dini itu berbahaya? Ternyata bukan hanya dari pola asuh makan, gizi pada ibu, atau sanitasi tadi, lingkungan yang tidak sehat, tapi pernikahan usia dini. Kenapa? Karena akhirnya merujuk ke faktor ekonomi. Itu banyak hal dari akar permasalahan itu. Iya.